Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat. Kepala ruangan interna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa menghargai sifat dan kemampuan setiap perawat menggunakan pribadi dan posisi untuk mendorong munculnya ide dari perawat serta memotivasi perawat untuk menentukan bersama tujuan yang ingin dicapai. Apakah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala ruangan tersebut? A. Otoriter. B. Liberalis. C. Partisipatif. C. Laissez-faire. A. Demokratis. Jawaban E. Demokratis. Pembahasan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan adalah gaya demokratis yang mana kepala ruangan dapat menghargai sifat dan kemampuan staf atau bawahan perawat yang ada, serta melibatkan perawat dalam menentukan keputusan dan tujuan yang ingin dicapai. Soal nomor 2 P3K Perawat. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhan demam tinggi. Hasil pengajian pasien tampak menggigil, badan raba panas, mengeluh nyeri kepala dengan skala 3, moreksia, dan merasa lelah saat beraktivitas. Tekanan darah 100/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 100 jam menit, frekuensi napas 22 kali menit, suhu 39 derajat Celcius. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? A. Keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Perubahan pola napas. C. Intoleransi aktivitas. D. Discomfort. E. Hipertermi. Jawaban E. Hipertermi. Pembahasan. Pasien masuk ke rumah sakit dengan kondisi demam dengan suhu 39 derajat Celcius dan gejala lain yang mendukung. Masalah keperawatan hipertermia lebih kuat datanya dan lebih mengancam nyawa dibandingkan dengan masalah keperawatan lainnya. Soal nomor 3 P3K Perawat. Seorang balita perempuan usia tahun dirawat ruang perawatan anak dengan diagnosa medis demam tipoid hari ketiga. Hasil pengkajian suhu tubuh balita mulai menurun, tampak beraktivitas frekuensi nadi 120 kali menit, frekuensi napas 28 kali menit, suhu 37,8 derajat Celcius. Selama perawatan di rumah sakit, perawat merencanakan aktivitas bermain pada anak tersebut. Apakah jenis permainan yang tepat pada pasien tersebut? A. Bermain mobil-mobilan. B. Bermain boneka tangan. C. Menyelesaikan puzzle sederhana. D. Menyusun balok-balok menjadi rumah-rumahan. Bermain genderang dan mainan yang menimbulkan bunyi. Jawaban B. Bermain boneka tangan. Pembahasan. Anak usia 2 tahun memiliki kecenderungan bermain sesuka hati dan tanpa aturan. Beberapa jenis permainan yang cocok yaitu parallel play dan solitary play. Anak bermain secara spontan, bebas, berhenti bila capek, koordinasi kurang sering merusak mainan. Contoh jenis mainan boneka, alat masak, buku cerna dan buku bergambar. Soal nomor 4 P3K Perawat. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Hasil pengkajian. Pasien sedih jika ditanya tentang rumah tangganya. Pasien mengatakan ditinggal cerai oleh suaminya dan suka menyendiri. Apakah masalah utama dari kasus tersebut? A. Gangguan konsep diri, harga diri rendah. B. Hambatan interaksi sosial. C. Berduka disfungsional. D. Berduka antisipasi. Isolasi sosial. Jawaban C. Berduka disfungsional. Pembahasan. Berduka disfungsional adalah sesuatu respon terhadap kehilangan yang nyata maupun yang dirasakan di mana individu tetap terfikasi dalam satu tahap proses berduka untuk suatu periode waktu yang terlalu lama atau gejala berduka yang normal menjadi berlebih-lebihan untuk suatu tingkat yang mengganggu fungsi kehidupan secara normal. Soal nomor 5 P3K Perawat.
Pada saat kunjungan rumah pada suatu keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, perawat memperoleh informasi bahwa keluarga sudah terbentuk sejak 4 tahun, tetapi hingga saat ini belum memiliki anak. Namun keluarga tetap sabar dan yakin suatu saat akan memiliki anak. Apakah fungsi keluarga yang belum terpenuhi pada keluarga tersebut? A. Biologi. B. Ekonomi. C. Psikologi. D. Sosiologi. E. Pendidikan. A. Biologi. Pembahasan. Fungsi keluarga ada 5 yaitu fungsi biologi, ekonomi, sosialisasi, psikologi, dan pendidikan. Fungsi yang tidak terpenuhi oleh keluarga tersebut adalah fungsi biologi di mana mengalami hambatan dalam melanjutkan keturunan. Soal nomor 6 P3 Kaprawat, seorang lansia laki-laki berusia 70 tahun, datang ke poliklinik mengeluh nyeri pada jari-jari tangan dan gatal pada tangan sejak seminggu yang lalu. Dari pengkajian didapatkan data tampak ulkus bernanah di telapak tangan, sela-sela jari, dan bengkak. Pelayan mengatakan malu karena tidak bisa bekerja di sawah lagi. Apakah tindakan mandiri keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berikan analgetik. B. Lakukan perawatan luka. C. Berikan kompres hangat pada area ulkus. D. Berikan penilaian positif tentang diri klien. Lakukan usapan ulkus untuk sediaan kultur. Jawaban B. Lakukan perawatan luka. Pembahasan. Melihat kondisi luka klien yang semakin parah, klien harus segera mendapatkan perawatan luka sesuai standar mengenai konsep dirinya yang mengalami masalah. Itu dapat dilakukan bersamaan dengan tindakan perawatan luka. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3 Kaprawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.